Hai, perkenalkan nama saya Loniti Anggraini, NPM 22111003010, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan, Lampung. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan emosi pada anak. Marah, gelisah, sedih, bahkan bahagia merupakan contoh-contoh emosi yang dialami oleh manusia. Perkembangan emosi pada anak. Apa sih yang dimaksud dengan emosi? Perkembangan emosi mengacu pada reaksi anak terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Lalu, seperti contoh video di atas, kita akan melihat perkembangan emosi pada anak ketika seorang guru sedang menjelaskan materi, maka kita akan melihat bagaimana respon anak-anak tersebut. Ada yang serius memperhatikan dan ada yang bercanda dan ada yang sama sekali tidak memperhatikan. Maka dari sana kita dapat melihat perkembangan emosi pada anak. Kegiatan yang mempengaruhi perkembangan emosi. Anak usia di sekolah dasar ini biasanya terus mengasosialisasikan dan bermain dengan teman-teman yang sama jenis. Meskipun pada masa ini pun mereka sudah menyadari minat tinggi dan teman lawan jenis. Sebagai anak remaja awal, peserta didik jenjang sekolah dasar memperoleh dan memperhatikan keterampilan sosial dan emosional untuk berkembang selama masa remaja. Perkembangan karakteristik anak usia dini merupakan masa perkembangan dan pertumbuhan yang sangat membutuhkan perkembangan masa selanjutnya. Secara umum, anak usia dini memiliki karakteristik seperti unik, egosentris, aktif, dan energik. Rasa ingin yang kuat dan antusias terhadap hal-hal, eksploratif dan berjiwa petualang, spontan, senang, dan kaya akan fantasi. Mempertimbangkan daya dalam melakukan sesuatu, daya perhatian pendek, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman yang semakin menunjukkan minat terhadap teman. Karakteristik anak usia pendidikan dasar biasanya senang bermain, bergerak, bekerja sama, dan berkelompok, dan senang memperagakan sesuatu secara langsung. Sebagai contoh anak usia dini, mereka akan menunjukkan sikap yang mudah melakukan sesuatu hal yang baru terjadi. Misalnya saat mereka bermain, ada salah satu dari temannya yang nakal mengganggu, mereka akan bermusuhan untuk waktu yang sejenak. Dan kemudian mereka akan bermain lagi. Dan mereka pun memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan antusias akan banyak hal. Dalam hal ini, mereka akan sering banyak bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu akan hal tersebut. Bila mereka belum merasa puas akan jawaban yang diberikan mereka, dengan rasa ingin tahunya akan bertanya kembali, sampai dia tahu apa yang dimaksud apa yang ia katakan. Dan di sini peran orang tua dan orang-orang di sekitar yang lebih tua dari anak usia dini memberikan efek tersendiri kepada anak usia dini. Terutama peran orang tua dalam mendidik buah hatinya akan berpengaruh dalam perkembangan anak usia dini. Anak yang penuh kasih sayang dari orang tua ataupun dari lingkungan sekitar akan memiliki rasa yang bahagia dan nyaman serta memiliki mental yang baik. Lain halnya dengan anak yang pada usia dini kurang mendapatkan kasih sayang dan pendidikan baik dari orang tua kelak, atau itu pun akan memiliki rasa yang kurang bahagia dan mental yang kurang baik. Serta tingkah laku orang tua sekalipun akan mereka ikuti karena mereka menganggap apa yang orang dewasa lakukan itu baik. Padahal belum tentu yang dilakukan oleh orang tuanya itu benar. Pentingnya mengarahkan perkembangan emosi pada anak. Satu, mengenali emosi anak. Emosi anak, orang tua adalah sosok yang paling berpengaruh dalam membantu anak mengenalkan berbagai macam emosi yang dirasakan anak. Anda bisa membantu anak untuk mengidentifikasi emosinya sendiri seperti senang, marah, sedih, dan kecewa. Yang kedua, mengenalkan emosi orang tua setelah anak memahami emosi yang dirasakannya. Lalu, kembangkan informasi tentang emosi yang dirasakan orang tua.
Ceritakan hal yang membuat orang tua senang atau sedih untuk melatih kecerdasan emosional dalam empati terhadap orang lain. Dan yang ketiga, kenali kaitan suasana dan perasaan. Perkembangan emosi sangat erat kaitannya dengan suasana yang ada di sekitarnya. Anak bisa bosan berada di rumah seharian sehingga membuatnya gelisah atau marah. Bisa jadi anak sangat senang dengan mainan baru atau suasana rumah yang berbeda dari biasanya seperti kedatangan anggota keluarga dari luar.